Halo semua, ikuti perjalanan kami menjumpai burung langka di Blue Mountain yang berjarak kurang lebih 100 km dari kota Sydney. Burung langka ini adalah lyrebird yang dinobatkan sebagai peniru ulung di dunia karena kemampuannya yang meniru segala macam jenis suara dengan sempurna. Ayo kita temui mereka bersama Josme Travel Diary. Untuk dapat berjumpa dengan penghuni langka ini, kami perlu memasuki wilayah hutan Taman Nasional Blue Mountain dengan menggunakan Scenic Railway atau kereta wisata untuk turun ke bawah dengan tingkat kecuraman sepanjang 310 meter dan posisi duduk 20 derajat, sehingga kami bisa melihat dengan jelas pemandangan lembah dan jurang yang menawan sekaligus mendebarkan selama 15 menit. Nah, Taman Nasional Blue Mountain adalah surga bagi para pengamat burung-burung liar dan pencinta alam karena menyediakan habitat ideal bagi lyrebird dan berbagai spesies burung liar unik lainnya. Lyrebird adalah burung endemik di Australia yang mendiami hutan-hutan lebat, salah satunya di daerah Blue Mountain ini. Burung-burung lyrebird ini memiliki perlindungan hukum untuk tidak bisa dijadikan hewan piaraan di rumah, bahkan di kebun binatang. Ini dikarenakan pola makanan mereka yang bergantung pada berbagai jenis serangga dan invertebrata yang beragam, menjadikan mereka mustahil untuk dikekang di ruangan tertutup. Selain itu, jumlah mereka yang memang semakin punah. Nah, ada dua jenis lyrebird, yaitu superb and albird. Superb lyrebird lebih sering ditemui, sedangkan albird lyrebird jarang ditemui karena sifat mereka yang pemalu dan cenderung bersembunyi. Nah, perbedaan di antara mereka adalah dari warna bulu mereka dan juga bentuk ekor mereka. Superb lyrebird memiliki ekor seperti lyre atau sejenis harpa dan berjuntai sepanjang 55 cm, lebih panjang dari ekor albird lyrebird. Kalau dari segi warna, albird lyrebird berwarna coklat chestnut, sedangkan superb lyrebird berwarna coklat terang dengan ukuran tubuh lebih besar. Perjumpaan kami dengan lyrebird pada saat kami menelusuri hutan Blue Mountain merupakan suatu kejutan yang menyenangkan karena tidaklah mudah berjumpa dengan burung lyrebird sebab mereka adalah jenis burung yang pemalu dan lebih suka bersembunyi. Jadi hanya terdengar suara-suara mereka saja. Nah, kecuali di saat musim kawin, mereka keluar untuk bernyanyi. Lyrebird dinobatkan sebagai penjiplak suara ulung yang sempurna di dunia selain African parrot. Nah, kemampuan mereka meniru segala jenis suara-suara itu bisa dimulai dari suara-suara burung-burung lain hingga suara-suara tertentu seperti mesin gergaji, alarm mobil, bunyi petasan, bayi menangis, siaran pemadam kebakaran, dan masih banyak lagi. Jadi hasil tiruan mereka itu sungguh mengesankan, sehingga agak merinding juga ya kalau kita berjalan sendirian di hutan, dikira ada orang yang mengikuti, tapi ternyata burung lyrebird yang sedang berceloteh memamerkan kepandaian mereka meniru suara-suara yang pernah mereka dengar. Nah, mereka menggunakan kemampuan meniru ini untuk menarik pasangan dan mendirikan wilayah. Selama musim kawin, lyrebird jantan merayu sang betina dengan memamerkan bulu ekor mereka yang indah sambil menari-nari dan melantunkan beragam suara untuk menarik perhatian sang betina. Ini terjadi selama 6 minggu dari pagi hingga senja. Setiap lyrebird juga memiliki lagu uniknya sendiri. Jadi makin pandai mereka melantunkan suara-suara tiruan mereka, maka makin tertariklah sang betina. Makanya kepandaian anak-anak lyrebird ini bergantung daripada orang tua mereka melantunkan lagu-lagu atau suara yang mereka sudah jiplak dan dipadukan. Nah, dengan cakaran yang kuat untuk menggais-gais tanah, burung lyrebird ini diibaratkan seperti para insinyur pertanian yang berbakti dalam mengubah struktur komposisi tanah di hutan, sehingga ini memberikan peluang hidup bagi spesies alam lainnya untuk bertumbuh. Itu sebabnya layanan Taman Nasional dan Kehutanan New South Wales memiliki burung lyrebird sebagai logo mereka. Lyrebird bisa hidup hingga 15-20 tahun dan biasanya hanya bertelur dan mengeram satu butir saja.
Nah, telur-telur mereka ini umumnya berwarna coklat hingga keunguan dan akan menetas dalam waktu 50 hari. Lalu anak-anak lyrebird tinggal di sarang selama 6 hingga 10 minggu kemudian. Ya, uniknya betina lyrebird lah yang bertanggung jawab membangun sarang, pengeraman, dan pemeliharaan anak-anak. Wah, luar biasa ya, contoh seorang ibu yang rajin dan berbakti. Mengamati dan belajar tentang kemampuan lyrebird untuk meniru suara-suara yang telah mereka dengar dan mengkomposisikan sehingga menghasilkan lagu-lagu unik milik mereka sendiri, memberikan kami suatu gagasan bahwa kepandaian mereka bukanlah suatu proses yang terjadi secara kebetulan atau tiba-tiba, tetapi ini sudah dirancang sedemikian rupa oleh pencipta mereka sehingga mereka dapat berkarya menghasilkan suara-suara tiruan yang mengagumkan. Baiklah, hingga di sini dulu pertemuan kita dengan si penciplak ulung di dunia, burung-burung lyrebird di hutan Blue Mountain. Jika kalian menikmati jalan-jalan kita hari ini, ikuti terus ya perjalanan kami di video-video selanjutnya lewat Josme Travel Diary, saluran untuk belajar dan berbagi sambil jalan-jalan. Carpe diem, seize the day, sampai jumpa.